Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Xiaomi Smart Band 7, dimana untuk gelang pintar ini sudah saya gunakan selama 2 mingguan, yaitu kisaran mungkin 15 sampai 16 hari. Walaupun sebenarnya saya sudah beli ini di awal peluncuran, yaitu sekitar sebulan lalu. Tapi saya baru fokus ya sekitar selama itu ya 2 mingguan. Nah, dengan penggunaan saya selama itu dan di harga jualnya ini 600 ribuan, apakah Xiaomi Smart Band 7 layak untuk dibeli? Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa juga ya menekan tombol like. Sebagai penerus generasi sebelumnya, Xiaomi Smart Band 7 sudah pasti nih membawa beberapa perubahan ataupun peningkatan. Hal yang paling ketara itu pada ukuran layarnya lebih besar 0,6 inch dari 1,56 inch menjadi 1,62 inch. Terkait desain ya, memang sih buat sebagian orang ini terlihat monoton atau ya bisa dibilang membosankan. Mungkin karena sudah hadirnya smart band dari band lain juga ya dengan desain layar yang sedikit mengotak seperti tampilan smartwatch. Kalau menurut saya desain layar yang dibawa Xiaomi Smart Band 7 nggak ada yang salah kok. Di sini saya melihat Xiaomi itu tetap mempertahankan ciri khas dari smart band mereka dari generasi awal hingga paling terakhir generasi yang ke-7. Memang sih ya pada video review Huawei Band 7 saya mengatakan saya lebih senang model layar dari Huawei. Tapi ya seriusan ini sebenarnya nggak ada masalah kalaupun nggak ada pilihan. Tetap saya akan membeli Xiaomi Smart Band 7 ya, dalam arti tidak ada pilihan lain nih, semua smart band bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Walau membawa desain layar yang terlihat sama, tapi di sini Xiaomi tetap mempertahankan kualitas. Mulai dari itu respons sentuh layarnya ini terbilang responsif dan akurat. Dan pada AMOLED yang dihadirkan benar-benar memberikan warna yang enak dilihat. Kecerahan layar yang dibawa masih bisa diandalkan saat saya gunakan pada area outdoor siang hari. Tapi nih saya nggak tahu kenapa saya kurang suka tampilan saat masuk ke menu. Ini menurut selera saya loh ya. Terlihat kurang enak aja ya antara icon dan tulisannya. Fitur-fitur layar lainnya yang masih dipertahankan seperti mengganti tampilan jam. Kalian bisa ganti itu dengan cara tekan dan tahan layar sampai tampilan jamnya itu mengecil. Lalu tinggal pilih saja tampilan jam ataupun watch face yang kalian inginkan. Di sini kalian juga bisa menambahkan tampilan jam lainnya melalui aplikasi Mi Fitness. Batas penyimpanan maksimal hanya 10 watch face ataupun tampilan jam saja. Fitur baru lainnya, Xiaomi Smart Band 7 sudah dilengkapi Always On Display. Kalian bisa mengaktifkannya dengan pergi ke pengaturan, pilih brightness and display, lalu always on display. Di situ ada 4 pilihan, mau smart, schedule, all day, dan off. Tampilan always on display sudah mengikuti berdasarkan tampilan jam ataupun watch face yang akan digunakan melalui aplikasi Mi Fitness. Di sini Xiaomi menyertakan lebih dari 100 macam watch face ataupun tampilan jam yang bisa dipilih sesuai selera. Dengan hadirnya desain layar yang terbilang mirip dengan pendahulunya, ini juga berlaku pada desain strap yang dibawa. Material yang dibawa ya jelas ini karet dengan kualitasnya ini terbilang cukup tebal dan masih terasa lembut di tangan. Strap juga bisa diganti dengan warna lain, tapi ini dibeli secara terpisah. Saat digunakan strap ini masih terasa lembut di tangan saya sehingga memberikan kenyamanan saat saya gunakan hampir seharian. Layaknya sebuah smart band, fitur-fitur kesehatan sudah pasti tersedia. Misalnya ini pemantau detak jantung dan kadar oksigen dalam darah bisa dicek itu berjalan selama seharian. Lalu ada pemantau kualitas tidur, pemantau tingkatan stres, latihan pernapasan, ada juga manajemen kesehatan untuk perempuan dan PAI atau panjangannya itu Personal Activity Intelligence. Buat kamu yang senang berolahraga, Xiaomi Smart Band 7 dilengkapi lebih dari 100 jenis olahraga yang bisa dipilih. Dikarenakan Smart Band ini tidak dilengkapi yang namanya GPS ya,
Jika kamu melakukan kegiatan olahraga seperti jalan ataupun lari area outdoor dan ingin mematahkan hasilnya gitu ya, otomatis itu harus menggunakan bantuan GPS dari smartphone, yang artinya di saat berolahraga ya selain menggunakan smartband-nya, kamu juga harus membawa smartphone-mu yang sudah terhubung dengan smartband 7. Jika kamu senang olahraga renang, tenang saja, Xiaomi Smart Band 7 sudah dilengkapi sertifikasi waterproof 5 ATM. Jadi aman dibawa berenang di dalam kolam ya, bukan yang berarus kencang. Itu sih kalau saya baca di informasi websitenya Xiaomi. Nah, semua hasil ataupun kualitas dari olahragamu, mulai dari berapa kalori yang terbakar, terus durasi berolahraga. Di sini Xiaomi sudah menyematkan yang namanya analisis olahraga profesional. Ya, mohon maaf ya, di sini saya tidak menunjukkan karena ya selama penggunaan saya belum pernah menggunakan smartband ini sambil berolahraga. Karena juga dalam saya ya, kalau saya pribadi dalam menggunakan smartband ataupun smartwatch ya, di sini saya lebih mengutamakan untuk mengecek, memantau fitur kesehatannya seperti detak jantung, terus kadar oksigen dalam darah, tingkatan stres dan kualitas tidur. Saya sih lebih fokus ke situ. Kalau untuk olahraga ya biasanya sesempatnya aja, dan ini selama saya menggunakan saya belum pernah berolahraga. Jadi mohon maaf untuk info olahraganya saya tidak bisa menunjukkan recordnya. Semua kegiatan ataupun aktivitas dan pemantau kesehatan yang sudah berjalan di hari itu juga bisa dicek recordnya itu melalui widget pada smartband. Kalian tinggal swipe aja layar itu dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, tampilan widget apa yang ingin ditampilkan bisa diatur melalui aplikasi fitness. Pilih device lalu widget. Dan di mana sini hanya dibatasi untuk menampilkan 7 widget saja. Kalau mau lihat record hari-hari sebelumnya, baik kegiatan olahraga ataupun pemantau kesehatan, bisa melalui aplikasi Mi Fitness. Kembali ke tampilan menu aplikasi. Di sini juga kamu bisa merubah urutannya, yaitu melalui aplikasi Mi Fitness pastinya ya. Di situ kamu tinggal pilih device lalu short apps ataupun short aplikasi. Selain menu-menu kesehatan dan olahraga, Xiaomi Smart Band 7 juga menyediakan fitur-fitur lainnya seperti fitur-fitur temukan ponsel, timer, hingga fitur yang selalu mengingatkan saya untuk berdiri di saat kelamaan duduk saat jam kerja. Pada Huawei Band 7 terdapat fitur shutter kamera dan itu aktif bila smartband tersebut disambungkan dengan smartphone Huawei. Kalau nggak disambungkan dengan smartphone Huawei ataupun Android lainnya itu nggak muncul ya. Nah, apakah itu berlaku juga pada Xiaomi Smart Band 7? Dikarenakan smartband ini saya sambungkan ke smartphone Android lainnya. Punya saya ya, Asus Zenfone 5Z, di situ tidak ada fitur shutter kamera. Dan lalu apakah bila smartband ini disambungkan dengan smartphone Xiaomi itu ada fitur kameranya atau memang benar nggak ada ya? Buat kamu yang sudah menggunakan smartband ini dan disandingkan dengan smartphone Xiaomi ataupun Poco ataupun ya sejenisnya ya, dalam arti masih naungan Xiaomi, boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Mengenai daya tahan baterainya, di sini Xiaomi mengklaim kalau Xiaomi Smart Band 7 ini mampu bertahan hingga 14 hari. Itu semua jika mengikuti syarat dan ketentuan dari Xiaomi. Nah, kalau penggunaan saya pribadi ya, yang dimana untuk fitur detak jantung, SpO2 ataupun pemindai oksigen dalam darah, terus tingkatan stres dan kualitas tidur, mengingat untuk berdiri dan tingkatan brightness-nya itu di bawah 50% ya, serta notifikasi juga aktif. Smartband ini bisa bertahan 8 harian. Kalau buat saya sih daya tahan selama itu sudah bisa saya bilang masuk kategori lama juga, ataupun daya tahan baterainya bisa diandalkan. Untuk pengisian baterai sudah menggunakan magnetik. Mengisi baterai dari 0 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam lamanya. Oke, sekarang masuk kesimpulan. Dengan harga di 699.000, sulit buat saya untuk mengatakan kalau Xiaomi Smart Band 7 ini menjadi pilihan untuk dibeli ya.
Jadi kalau kamu budgetmu ataupun ingin mendapatkan smart band lebih murah, ya mau nggak mau beli kompetitornya itu Huawei Band 7. Tapi kalau kamu nggak senang smart band karena bentuknya seperti ini ya, maksudnya dalam arti tidak suka Xiaomi Smart Band 7 karena bentuk layarnya ini membosankan, dan kamu lebih senang smartwatch, ya beli aja saudaranya Xiaomi Watch 2 Lite. Dengan membeli smartwatch tersebut ya di situ tersedia yang namanya teknologi GPS. Jadi kamu bisa memetakan kegiatan olahraga outdoormu tanpa harus membawa smartphone. Beli yang mana semuanya tergantung kebutuhanmu. Oh ya, untuk kedua produk tadi Huawei Band 7 dan Xiaomi Watch 2 Lite pernah saya review di channel ini. Kalian bisa cek videonya, nanti saya sertakan di akhir video ataupun ada di kolom deskripsi. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Punya kritik, saran, ataupun pertanyaan, jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.